Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Life of Pi. Film ini menceritakan tentang seseorang yang berusaha untuk bertahan hidup di tengah lautan dengan bahaya yang terus bertubi-tubi datang. Jujur saya sangat sedih dan terharu ketika lihat film ini, dan ada kaitannya dengan religi juga, dengan keagamaan. Sebagai warga Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, harusnya nonton film ini sih. Ya, kita ambil yang baiknya dari film ini, langsung saja ke videonya. Kisah diawali dengan seorang jurnalis atau penulis, kita panggil saja Abdul biar mudah menghafalnya, yang mendatangi seseorang bernama Pi. Abdul menanyakan tentang sebuah peristiwa yang dialami Pi waktu dulu. Lalu Pi pun menceritakan peristiwa kehidupan yang pernah dialaminya itu. Pi menceritakan pengalaman hidupnya, tepatnya saat Pi masih kecil, hidup dengan keluarga yang cukup berada. Buktinya keluarga Pi mempunyai kebun binatang yang lumayan besar. Ketika Pi bersekolah, ia sering sekali menjadi bahan ejekan karena namanya yang unik. Ejekan yang sering ia terima yaitu pising, yaitu artinya air kencing. Namun masalah itu bisa ia hadapi dengan menjadi murid yang berprestasi, sehingga Pi menjadi anak yang populer di sekolahnya. Pi sangat senang mempelajari agama. Buktinya ia terus mencari kebaikan dalam setiap agama yang ia cari, yang ia pelajari, dimulai dari Buddha, Kristen, dan juga Islam. Tapi ayahnya mengingatkan bahwa agama tidak bisa dicampur adukan. Kamu harus pilih salah satunya agar kamu mempunyai jati diri dan bertanggung jawab atas apa yang kamu pilih. You cannot follow three different religions at the same time, Pisin. So you're a Christian and a Muslim and a Hindu, of course. Scene beralih ke Pi yang sedang memberi makan harimau benggala yang baru keluarganya miliki. Tapi tiba-tiba ayah Pi datang dan menghentikan apa yang ia lakukan, karena Pi memberi makan harimaunya dengan tangan yang menjulur masuk ke kurungan. Scene beralih pada satu peristiwa yang mana keluarga Pi terpaksa berpindah dari India ke Meksiko. Keluarga serta seluruh satuannya akan dipindahkan melalui kapal kargo. Ketika di tengah perjalanan, badai menerpa kapal yang tengah mengapung di atas Palung Mariana. Pi malah keluar untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Badai yang begitu besarnya hingga tiba-tiba ya, sirine pun berbunyi menandakan bahwa ada bahaya sedang menimpa mereka. Benar saja, hal yang tadi inginkan terjadi, di mana kapalnya miring 90 derajat dan seisi kapalnya hampir penuh dengan air. Pi pun bergegas untuk menyelamatkan keluarganya. Namun naas, keluarga Pi tak terselamatkan. Pi pun disuruh untuk naik skoci oleh kru kapal. Pi merasa tak rela jika harus meninggalkan keluarga. Hingga tiba-tiba, ya, Pi pun terpaksa harus meninggalkan keluarganya. Bersamaan dengan itu, ada zebra yang masuk ke skocinya. Ketika Pi melihat sekitarnya, ia melihat ada seseorang yang terapung-apung di tengah badai. Pi berniat menolongnya, tapi ternyata
itu adalah seekor harimau bengala bernama Richard Parker. Sial. Pi terjun ke laut karena ketakutan, dan dengan mata kepalanya sendiri ia melihat kapal kargo sudah tenggelam jauh ke dalam. Isu kene geus babaliut. Pi pun kembali ke Sekoci. Rupanya harimau itu sudah tiada di sana. Ia pun bergegas naik kembali ke Sekoci. Pagi harinya, Pi bersama zebra, hyena, dan satu orang utan bernama Orange yang ia tolong terapung di tengah laut. Hyena itu pun menyerang zebra hingga mati, lalu kemudian menyerang Orange. Kala itu Orange menang melawan hyena, namun hyena itu tiba-tiba menyerang kembali Orange hingga qaid. Di situ Pi sangat marah dan ingin melawan hyena dengan menghentak-hentakkan kakinya ke Sekoci. Tapi tiba-tiba, keluarlah Richard Parker sang harimau itu dari dalam Sekoci, lalu menerkam hyena. Pi terkejut dan lompat ke laut dengan ban apung rakitannya. Gimana tidak takut coba? Ini harimau bro, bukan main-main emang. Aduh. Di tengah laut bersama harimau, Pi pun menyempatkan menulis permintaan tolong yang diapungkan bersama botol kaleng, berharap ada yang membaca dan mau menolongnya, walau sangat kecil peluangnya. I have been in a shipwreck. Namun Pi tidak putus harapan. Ia tahu ada sang pencipta yang tidak tidur dan akan terus menjaganya. Mantap. I give myself to you. Pi pun membaca buku pedoman Sekoci supaya ia tahu bagaimana ia bertahan hidup di tengah laut samudera. Lalu setelah itu ia menerapkan beberapa metode yang ada dalam buku pedoman, seperti cara membuat rakit, menangkap ikan, menyaring air hingga bisa diminum, mengeroyok anak orang sambil pamer Rubicon, berselebrasi seperti Ronaldo, menabrak pacar sendiri walau hasil otopsinya cuma karena sakit perut, dan lain-lain. Supaya Pi bisa bertahan hidup di negara Konoha. Salah. Di tengah luasnya samudera itu. Anjas. Richard yang tidak sabaran melihat usaha Pi tidak membuahkan hasil. Si Richard nekat dengan loncat ke laut untuk menangkapnya sendiri. Namun tiba-tiba, si Richard malah berenang ke arah Pi. Pi pun ketakutan, lalu ia bergegas naik ke Sekoci. Dan si Richard terombang-ambing di air dengan harapan Pi menolongnya. Sempat ingin membunuh si harimau, namun hati Pi menggagalkan hal itu. Ia justru berpikir Richard adalah salah satu alasan mengapa ia masih bertahan hidup. Karena dengan Richard, ia bersusah payah menangkap ikan lalu memberi ia makan. Karena Pi tahu masalah bukan untuk ditinggalkan, tapi dihadapi coy. Ingat, dengan ujian manusia akan terus bergerak dengan harapan cepat terselesaikan, dan ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu maha tahu atas kapasitas kemampuan kita. Allah tidak akan memberi ujian di luar dari kapasitas kemampuan kita. That's right. Akhirnya Pi menolong si Richard untuk naik ke atas Sekoci, dan ia tetap kembali ke rakitnya. Lanjut part 2.